Ya pemirsa, mari kita simak informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Kita langsung saja ke yang pertama. Trump akui Amerika Serikat dibalik serangan Israel ke Iran. Pernyataan mengejutkan datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana ia mengaku bertanggung jawab atas serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu. Padahal sebelumnya Washington menegaskan tidak terlibat. Dalam pernyataannya kepada wartawan, Trump menyebut serangan Israel sebagai sangat dahsyat dan mengatakan dirinya sangat bertanggung jawab atas aksi tersebut. Pernyataan ini bertolak belakang dengan keterangan resmi pemerintah Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebelumnya menegaskan serangan terhadap Iran merupakan tindakan sepihak Israel tanpa campur tangan Amerika Serikat. Serangan pada Juni itu menelan korban dari kalangan militer, ilmuwan nuklir, dan juga warga sipil Iran. Di tengah kondisi ini, Trump tetap mendorong narasi bahwa dirinya berhasil menghancurkan program nuklir Iran, meski belum ada bukti independen yang menguatkan. Informasi terpopuler yang kedua, Coinbase kena denda 382 miliar rupiah. Bank Sentral Irlandia menjatuhkan denda besar kepada anak usaha Coinbase Global. Sanksi ini terkait pelanggaran sistem anti pencucian uang dan juga pendanaan terorisme. Regulator Irlandia menjatuhkan denda sebesar 21,5 juta euro atau setara dengan 382 miliar rupiah kepada Coinbase Europe setelah menemukan kelemahan serius dalam sistem pemantauan transaksi. Akibat kesalahan konfigurasi, lebih dari 30 juta transaksi senilai 176 miliar euro tidak terpantau selama 1 tahun. Dari pemeriksaan ditemukan 2.700 lebih transaksi mencurigakan yang terindikasi pencucian uang, penipuan, dan juga kejahatan cyber. Pihak Coinbase mengakui adanya kesalahan pengodaan pada sistem namun menegaskan telah memperbaikinya dan meningkatkan prosedur kepatuhan internal. Sementara itu, informasi terpopuler yang ketiga datang dari dalam negeri. Roy Suryo CS jadi tersangka. Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan fitnah dan penyebaran tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Salah satunya adalah politisi dan juga mantan Menteri Roy Suryo. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menjelaskan penetapan tersangka dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara bersama dengan tim internal dan eksternal. 8 tersangka itu terbagi dalam 2 klaster. Klaster pertama, 5 orang tersangka dengan inisial ES, KTR, MRF, RE, dan juga DHL. Mereka dijerat pasal tentang pencemaran nama baik, fitnah, dan ujaran kebencian. Sementara klaster kedua RS, RHS, dan juga TT dikenai pasal berlapis termasuk pasal 310 dan 311 dan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE terkait manipulasi data dan penyebaran informasi bohong. Kita langsung ke informasi terpopuler yang terakhir atau yang keempat dan antara gelontorkan 20 triliun rupiah untuk ternak ayam. Pemerintah menyiapkan investasi besar senilai 20 triliun rupiah untuk membangun peternakan ayam pedaging dan juga petelur di berbagai daerah. Langkah ini guna mendukung program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Amran Sulaiman menjelaskan investasi ini hasil rapat finalisasi hilirisasi sektor pertanian dan juga peternakan. Proyek akan digelar secara masif di seluruh Indonesia untuk mencegah kelangkaan ayam dan telur saat program makan bergizi gratis berjalan penuh. Pendanaan akan bersumber dari Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia dengan prioritas pembangunan di daerah yang masih kekurangan pasokan. Pemerintah menargetkan pembangunan peternakan dimulai Januari tahun depan setelah tahap kajian kelayakan selesai.